إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. Kedengarannya bagus, antendana teu melangan kanan, sugu langan kiri ndih. Mudah-mudahan nepi si sampiangna si Bapak Malim teh na bermanfaat khusus tiba tiang si jadi moderator si masih kurang pocu ndih. Mudah-mudahan tiang pocu beri tenda jamaah nih. Sila kepada Bapak Malim tiang persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, alhamdulillah sampeang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siwah nyadi kesehatan, kesempatan sehingga muid tabadait malik. Selawat dan salam dan lupa tersampeang tirpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwah ngajarita agama Islam meliputi telu bagian iman, Islam dan ihsan. Ya alhamdulillah nah, kitab sitojin ke kitab bidayah. Jadi bawaan langan kitab si biasa agenda kifayatul atqiya. Kifayatul atqiya bersyarat lamun toji ya harus pintar nahu sarap harus matang ya tenda harus terpaham istilah-istilah tasawuf. Jadi tidak sekedar tercukup berdua ilmu sarap tapi harus terberdua dasar-dasar istilah atau pengantar tasawuf. Ngendeng ante kelem ini tiang buka ngodu bidayah pengajian dengan tok lain. Nah, mudah-mudahan tebu salang simak. Jadi bidayah ini bidayah Hidayatus Salikin di karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi, dibahasakan bahasa Jawi afallahu ta'ala anhu amin. Jadi kitab ini terkarang si Syekh Somad Al-Falimbangi waktuna berkunjung le Taif. Jadi le Taif Syekh Somad Al-Falimbangi ngarang kitab tasawuf. Nah, ingat terinspirasi langan perjalanan dakwah Rasulullah di Taif. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal Siti Khadijah radhiyallahu anha, terus paman beliau ini Abu Thalib meninggal. Nah, jadi kurang dukungan. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nejak salah sopo budak siwah temerdekayang ini Zaid. Nah, pada waktu berangkat di Taif, nah ternyata terbalik. Jadi berharap sambutan bagus, dukungan, nah malah cacian, penghinaan. Jadi dengan Taif sampai Rasulullah di Taif berpikir Muhammad ini jauh ajaran baru. Jadi seandainya kena ajaran Muhammad tentu dengan Mekah dia ngusir ya, dia ngalangin ya. Lagu mungkin karena ajaran tanggap ya salah menyimpang, nah yang pernah usir si dengan Mekah luwe dia setuju le ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan Taif ini suruh anak-anak kumpulang anak-anak ngene atena apa atena ampes atena paran Nabi Muhammad dengan gila. Jadi pas Nabi datang ke Zaid terus sampai suruh anak-anak ini paran ngolok-ngolok ya menghina Rasulullah paran dengan gila sampai tampes. Jadi Rasulullah akhirnya setelah tampes
bakat na ini. Nah, menurut informasi dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, waktu ketuan apa sih paling berat dah hadapin dakwah? Ya, jawab Rasulullah, dakwah sih paling berat sitna hadapinna ini dakwah tatkala beliau berdakwah ke Taif. Jadi kanak-kanak beci ngampes ya. Jadi dan siwah umroh ini langan Ustaz Hudori, nah, misalnya adik yang kan Muhammad Lutfi Amin, wah tujuan orang Taif. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, nah akhirnya setelah terlempar, setelah tampes kanak-kanak beci sampai bakat tumitnya sampai bakat nah ini yang pokoknya tu sebut temu di sebuah kebun. Nah, kebun ini milik dengan Mekah kafir Quraisy. Nah, ini Rabi'ah dua semeton, jadi semeton dua dengan ini siapin kebun kampung suruh pengeraksa lain pengeraksa zaman Nabi Muhammad, zaman lain kan zaman ke lamun pengeraksa lain itu kan budak. Jadi budak ini pada kenca ini hewan ternak, jadi terbeli-beli. Jadi saran budak ini dia nak tegoji terbeli, mereka tembeli sesatuan. Jadi lamun turut megawian dia nak tegoji. Jadi setahun-tahun majikan ayaran budak. Beda kerja pembantu. Lamun pembantu berduit gaji. Lalu lamun budak terbeli. Nah, jadi tahu-tahu majikan, lamun bagus majikan, bagus hidup, bagus hidup. Lalu lamun dia nak tahu, ya menderita ya, merbilal. Nah, setelah negita, Nabi tu kerja Zaid na dua, ampun sade yang anggur. Pada sade ini budak ni anggur sing ngeraksa kebon ke adas juang mau dengan sion ni si dua ini anggur yang terus hadas juang Nabi anggur. Nah, sampai le julun Nabi setelah nasadi anggur langsung Nabi bait anggur ni Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi waktu nembait kurma ini waktu nembait anggur Nabi enten jemput kurma sina ngena kekeluaran baca Bismillahirrahmanirrahim. Target budak ni kan dengan meme ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Selain hidup le Taif dia kuah dengar dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Seluwe-luwe dengan Taif si kenalku. Kayak pun berketuan lo adas. Dengan meme kan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Selain hidup di Taif ni kuah dengar dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya Malik Rasulullah SAW berketuan. Bilangan me ketuan ni. Oh kulangan nainawah. Nah, terus Rasulullah berjawab, kenal me ke Yunus bin Matta. Target lo adas. Karena kenal Yunus. Karena kenal Yunus kena berketuan adas. Ampun jawab si Rasulullah SAW. Nah, ini Yunus bin Matta ini semetonku. Aku kenciya pada tersada wahyu di sida Allah. Ya utusan Allah. Jadi Yunus bin Matta ini adalah seorang Nabiullah, orang soleh. Kayak ampun terus langsung adas haru sambil gembira. Ternyata si datang ini utusan Allah. Kita janji si para nabi-nabi terdahulu. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, nah ini waktu kabarin umatnya bahwa kelak lahir zaman, lahir Nabi, nah ia jadi penutup para nabi dan sekaligus pemimpin para nabi. Nah ini kapong nabi itu. Kapong nabi itu si adas. Hidupnya kan dengan Arab lamun demen hidupnya otak tuh. Kapong itu. Dan main ke cipi-cipi pipi kanan pipi kiri. Nah, terus sampai selopon hidup sampai iman hidup langsung baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung baca syahadat lo adas. Nah, setelah itu ampun ngelapor lo adas tipe majikan. Majikan. Tuan majikan. Denara laki-laki si paling bagus.
Le dunia ini kecuali ini sadengku anggur ini. Ngabarin anu majikan. Nah setelah itu Rasulullah jalan lah, terus setelah mangat di kebun lorang anggur pamit. Nah terus sampai mentelah di sopo botu ke botu ini nekep jadi masjid, arana masjidku. Nah, ini masjidku atau tak berselanggah Rasulullah. Apa arana meritang tinduk apa arana? Ya begela betelkan. Ya begela nyandar di botu jelintang. Kurang paham. Kejadian jelintang. Nah bintu le sopo botu. Nah ini belona sekitar 2 jengkal botu. Tanah jadi galang, tanah bersandar. Nah setelah terziarahin botu negara masjidku. Nah ini botu ini mesti senger sampai negara. Pada sengernya pada karpet silera wadah. Jadi keringat Rasulullah ini harum. Jadi harumnya melebihi kasturi. Lalu pumbena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngodu minyak senger. Ini jadi pelajaran itu jadi umat nanti itu senger-senger, enggak bos-bos. Apalagi sing rokok kan. Alami rokok harus ngodu banyak. Nanti senger. Jadi ini sejarah Rasulullah. Nah terus Rasulullah tulak kulit tipa Mekah. Nah pas le masjid cile Sailul Kabir setelah dengan mikot dengan Taib turun malaikat Jibril kencang malaikat penjaga gunung. Jawab tu sampuna salam malaikat Jibril, assalamualaikum ya Rasulullah. Jawab sih Nabi tu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini keperluan yang Rasulullah dia tidak endara izin ni malaikat penjaga gunung baru yang lamun diizina malaikat ini ngancurang penduduk Taif aniscaya arah semenit hancur ya. Karena ini malaikat penjaga gunung ini misalkan malaikat ini gunung ini angkat tumpakan penduduk Taif walaupun 16 kelamun diizinang malaikat ini ngenumpas yang binasa yang ya penduduk Taif ini besang semati yang pojawab Nabi ente kedende wah mungkin ya situatu dia paham dia ajaran logo kanak-kanak mudi. Nah mudah-mudahan ini jadi beriman dengan Islam. Aja doa Rasulullah jadi gurung ya. Kejari karena terinspirasi langan kisah perjalanan dakwah Rasulullah tipa Taib ke yang Syekh Somad Al-Palembangi ngarang kita para bidayah. Nah jadi 2 bulan di Taib. Karena ini dia tahu jamaah haji kan umroh. Kalau yang Taib apa mau? Paling meter jeliman masjidku. Jeliman masjidku. Kaparan di Taib. Karena Taib ini terpinak sida-sida Allah. Jadi tanah si subur untuk makanan dengan sili Mekah. Nah jadi langan Rasul ini sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim terperintah sida-sida Allah artinya hijrah kence senina Siti Hajar. Waktu itu kan Nabi Ismail masih beci. Perintah tepule suatu tempat siarana Baka. Nah, ke Baka ini di Mekah. Jadi Baka, di naran Mekah. Baka kan. Jadi setelah jauh ternyata Baka ini jauh langan perkiraan. Kemudian karena lokasinya di naran ai kering. Di nawah turun hujan sekali setahun hujan. Nah terus kering akhirnya di naran talatan, di naran tumbuhan. Karena di naran tumbuhan, di naran hewan ternak, nah di naran burung. Karena di naran ai namanya lebih hidup dengan makhluk hidup lawan di naran ai. Ketua tanah jerang, tanah suruh sida-sida Allah tepu. Jerang anaknya kencesnina. Kayak ampun terus setelah sampai Siti Hajar kencen Nabi Ismail dari dia Nabi Ibrahim. Jadi sambil menggendong Nabi Ismail ini.
Siti Hajar berketuan semamak semamak pun Nabi Ibrahim Nabiullah ini atas inisiatif dekeng oleh tiang lite ni atau perintah Allah. Teduk ini Nabi Ibrahim malik keduk dua kali berketuan ngono teduk akhirnya ketelu kali Siti Hajar berketuan tipa Nabi Ibrahim. Apakah ide oleh tiang lite ni atas inisiatif de sendiri atau karena perintah Allah? Nah, kemudian apa nono kan Siti Hajar berketuan karena ia temaduin. Jadi kan Siti Sarah senina pertama Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya suruh nomorori kence hadiah. Jadi Siti Hajarin hadiah di budak. Jadi hadiah langan reje tipa Siti Sarah karena kita keimanan Siti Sarah dia tergoda sekalipun royu si reje dia tergoda. Akhirnya reje ini hilang dalam Islam. Saatnya Siti Sarah ini dengan ini taklukan anak kerja taklukan putri taklukan saatnya Siti Sarah arana Hajar. Nah, karena suwen dan berdua anak ada Siti Hajar nyuruh Nabi Ibrahim atekna merori kan Siti Hajar narak penerus. Narak penerus. Nah, sejarahnya Siti Hajar merori kan Nabi Ibrahim. Nah, setelah merori Nabi Ibrahim alaihissalam kan Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini kan dengan subur. Jadi ada setahun merori mu ya anak betian. Setelah nebetian Siti Sarah ini lainangan. Ya biasalah dengan ini dia memilih temaduin. Lalu karena terpaksa suruh semua mana merori. Kata Nabi keturunan wajahnya berdua ya betian. Oh no apa ran moduna lainangan. Ada tetap tahajud berdoa terus kepada sida Allah karena lainanganku mikir. Padahal aku nyuruh semama aku merori. Masanya setelah nebetian lainanganku. Terus berdoa, ndek merotes, yo ndek nyalahang diri. Nah, Siti Sarah ini nyalahang diri, karena ia nyuruh sama menemorori, tiba-tiba angan lain. Setelah semaksen ini, moduna ini betian. Nah, apalagi setelah beranak, tetap berdoa ngodu pada sida Allah, nyalahang diri, sambil dia ngampun, aten hilangan penyakit, ini. Penampan penyakit cemburu. Akhirnya datang dari sida Allah. Nah, datang firman dari sida Allah tipa Nabi Ibrahim. Kaya ampun suruh pindah Siti Hajar. Jadi, nah ini Siti Hajar sampai di Mekah curiga artinya rogu-rogu lah. Mungkin gara-gara madung kan pun pindah ke ketik. Nah, ngono kan pemikirannya. Akhirnya berketuan apakah atas perintah desida Allah atau inisiatif sendiri. Karena ini perintah Allah karena Siti Hajar ini dah paham bahwa semua Nabi mungkin berbuat tanpa perintah. Nah, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Denara ucapan pun keluar subul langan lidah lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ini wahyu. Jadi setiap nabi kan rasul ini setiap ucapan, perbuatan atau kebijakan dia lepas langan wahyu. Yang pendengar angkat Siti Hajar, apakah ini inisiatif pribadi dia sebagai manusia, sebagai suami atau wahyu langan dari Allah? Nah, pernah jawab si Nabi Ibrahim, ini wahyu langan dari Allah. Nah, jawab Nabi Siti Hajar apa? Lamun tentu ini perintah atau wahyu langan dari Allah, maka aku rela nerima ia karena dari Allah tidak mungkin lantaran umat masih berserah diri lah ya. Nah, ya tanpa doa yang si Nabi Ibrahim, ini askantu zuriyatin biwadin inda ghairi zizar'in inda baitikal muharram warzuqhum minas samarati. Nah, ini jadi setelah nino Nabi Ibrahim berdoa desida Allah nenek waji
di Koji Jerang, sebagian dengan anak keturunan Koji. Artinya kan anak keturunan Nabi Ibrahim kan sini anara di Palestina. Siti Hajar, Siti Sarah. Sementara ini Siti Hajar. Kebedoa ini di Koji Serah, Koji Tinggalang, Pasrahang, senina Koji le Mekah, le Bakah atas perintah di Koji. Oleh sebab ini sade rezeki langan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Dait pina aten dengan si beriman aten nak kangen dia. Nah, nak kangen. Ini aparana Siti Hajar ke keturunan. Ya ampun doa ini kabulan sida-sida Allah. Ya ampun pina kota Taif ini subur. Lamun le Mekah tetap gersang ngaraske sumber mata airna Zam-Zam. Jadi sebabnya Taif ini subur. Jadi timana panas dia Taif mal. Jadi panas-panas lah mau panas teliti ini. Lalu lamun musim hujan Taif dingin. Jadi sehingga buyung tiu talatan sidinara di Mekah. Jadi dengan Mekah betalatan li Taif buana tipa Mekah. Jadi dengan Taif ngolah tanah ini lalu sepen lahan dengan Mekah. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim ngono kota Taif. Kaya ampun luwih keluarga Rasulullah. Nah ini ada lihat Taif, nah yang bantuan lu bukan ternyata terbalik. Nah, inilah hikmahnya yang Taif subur. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Lanjut. Wah. Alhamdulillahil mubtahi bihi bi kulli kitab. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang ditentu mulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khataman nubuwah mazkuri fil kitab. Dan rahmatullah dan selamat atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesudahan segala yang dibataskan di dalam Al-Qur'an. Wa ala alihi washabihil hadiyah wa ala alihi washabihil hadina lis-shawab dan atas keluarganya dan sahabatnya yang mencontohkan kita bagi kami yang sebenar-benarnya. Innalahum ihsani ila yaumil ma'ab dan atas yang mengikuti bagi mereka yang mengikuti dan atas yang mengikuti bagi mereka hingga hari kiamat. Nah jadi ini mukadimah kitab Bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani hambanya. Jadi bismillah. Nah ini bismi, asal katanya bismi, ba sin mim bismi, ismun artinya nama atau tanda atau alamah. Temu huruf jar bi. Jadi ya ismi ini jadi baris bawah, ini bismi. Kemudian ampun mi baris bawah, mim baris bawah karena temu huruf jar ba. Jadi bismi. Kemudian Allahi ampun baris bawah ismi mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Jadi baris bawah ya bismillahi ngenteni bismillahu atau dia bismillah. Tambah kence ar-Rahman. Ar-Rahman baris bawah endah. Bismillahirrahmani. Ini tentang Rahmanu. Kemudian karena sifat langan Allah. Jadi Allah ini mausuf bis ar-Rahmani. Ini mau sifat, jadi sifat yang disifatkan. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi baris bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
penjelasan bismillah lawan segi makna nahu. Jadi ilmu nahu ayam po lamun teu ngaji kitab-kitab Arab harus tahu nahu atau tahu baris. Nah ismi nama, jadi bismi menjadi bismillahi, nama dengan nama Allah. Jadi apapun pegawian si bagus lamun ditemulain si bismillah atau si alhamdulillah atau isi zikrullah. Nah, jadi terus macam hadisnya kullu amrin dhibalin la yabda'u bi bismillah fahuwa abtar fahuwa aqta. Setiap pegawian si bagus zibalin, jadi zi artinya memiliki, balin artinya yang mempunyai kebaikan. Jadi setiap apapun pegawian si mengandung kebaikan, la yabda'u si ndekna mulayang bi bismillah dengan kalimat bismillah bahwa abtar, maka dia menjadi abtar ai aqta. Jadi penjelasan abtar ini aqta artinya terputus dari barokah. Nah, ini hadisnya ada di hadis lain kullu amrin zibalin bihamdalah bahwa aktor bahwa abtar. Kullu amrin si ketelu ada hadisnya kullu amrin zibalin bilhamdalah atau bizikrillah bahwa abtar. Jadi apapun pegawian bagus lamun ditemula yang wadu zikrullah maka pegawian hilang barokah. Nah yang waktu untuk ujian lisan atau solatih kan, ujian solatih kan ujian lisan, baca kitab suruh jelasan. Nah dia lupa itu baca bismillah, langsung coret nih, oh nilainya lulus nih. Jadi ada saya lah mau baca bismillah ujian lisan coret nih, coret itu adik kode, kumbena karena di nara akhlak. Jadi itu sih dia baca bismillah di nara akhlak. Kumbena karena belajar itu hadis. Lalu dia baca bismillah padahal hadis nara kullu amrin dhibalin la yabda'u bismillah bahwa abtar. Nah tahu tak hadisnya. Lalu misalnya hari ini langsung baca dia baca bismillah tercoret karena dia laksanaan hadis, karena dia berdua akhlak le hadis. Jadi lama udah belajar ilmu harus degawe ya. Apa lidah Bapak Uki? Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti banten pohon kayu yang tidak berbuah, jadi pageran. Jadi lamun demojin tidak amalan jadi pageran itu. Jadi pada kencak tahu hadis bismillahirrahmanirrahim lagu ni tegawe ya. Coret tu sisih wah ni dulu satu lagi na dalaman ilmu. Padahal ilmu hadis wah pelajarin ternyata di kodo berarti parang-parang ngakalang ni jemaah lama tahu coret. Jadi akhlak penting. Jadi ini bidayah ini latih itu untuk berakhlak. Jadi pira dua agama tu. Bagian pertama iman, kedua Islam, ketiga nah inilah ihsan tasawuf. Jadi sembi iman rukunnya 6 kan, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, terakhir percaya kepada ada 6 ini rukun iman. Terus rukun Islam membaca 2 kalimat syahadat, terus salat, terus puasa, terus zakat, kelima haji. Nah ihsan ini apa ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Syiaran ihsan ini ate teu sembah desida Allah seolah-olah tenggita ieu. Jadi seolah-olah teu berhadapan. Andeun dia teu berhadapan, artinya andeun dia tenggita desida Allah ngita itu. Jadi sembahyang ini harus seolah-olah ngeraoskeun jadi sida Allah. Kayak ini pembahasan ilmu tasawuf. Jadi lamun apa ada ngombe teh khusyuk sembahyang. Ibadah itu ngombe teh ibadah tasawuf, misalnya puasa cara tasawuf, zakat cara tasawuf, haji cara tasawuf. Jadi rukun iman
tepa doang kenca rukun Islam, rukun iman. Misalnya percaya kepada Allah kan? Percaya kepada Allah, pira sifat Allah. Si wajib tahu. 20. Nah, 20. Allah wujud. Gedang bapa, ini 20. Kita mau tipa sembahyang pira? Telu. Nah, telu berhubungan dengan pira rukun sembahyang apal dia? 13 terbogi telu. Terbogi telu. Apa? Rukun kolbi, rukun kauli, kenca rukun fi'li. Harus diingat ini rukun kolbi. Tamang tipe sifat 20. Rukun kolbi berhubungan dengan sifat alimun. Sifat alimun, sifat ilmu. Jadi ia kenana le pembahasan ta'alluq. Nambahnya si sifat kolbi. Niat kenca tartib. Kan rukun 13 sebenarnya si pertama apa? Niat, si terakhir tertib. Nah ya ran rukun kolbi. Nah rukun kolbi ta'alluqna sifat ilmu. Jadi atente tahunya sida Allah. Niat tahunya. Tertib tahunya. Ndak kita pejulu baca surah juga pada baca Fatihah dan sah sembahyang. Ya kan? Yang perlu tertib. Nah rukun kolbi ini temele sifat 20, nah temele iman. Jadi antara iman kece Islam, rukun iman kece rukun Islam harus bergabung. Nah yang pun lahir ihsan. Jadi setiap ongkat ini, setiap detak atente, idam bet ada berniat. Nah terus pada saat bet berniat, nah saat takbiratul ihram mulai dari alif Allah sampai ro akbar. Allahu akbar. Kusembahyang fardu isya karena Allah. Dalam berjamaah kusembahyang fardu isya menurut imam karena Allah itu makmuman. Nah, jadi harus nara yang berhubungan ke sifat Allah Maha Mengetahui. Nara dengan Allahu akbar niat ngombe. Nah, ini tergantung. Nah, setelah membaca Fatihah ulah dia berniat ndek. Berniat. Jadi niat ini ndek sekedar le takbiratul ihram. Tembaca Fatihah berniat dengan tembaca bacaan wajib Fatihah. Begitu pula waktu ruku. Nah, jadi waktu ruku betul berniat ruku. Waktu i'tidal niat i'tidal, waktu sujud niat sujud. Jadi pada saat misalnya ya. Jadi ini sekedar niat le takbiratul ihram. Jadi pada saat ngende ruku misalnya ara ono debu. Nah ini niat ruku atau niat jadi debu. Nah ya tak beda. Lamun niat turun untuk jadi debu batal ruku deh. Lamun niat ruku pada sedih debu atau kotoran misalnya kan ada kerpuk di sejadah. Yang ada bingung. Nah yang perlu niat. Nah, jadi mereka membaca di surat niat ngombe. Niat membaca sunnah solat karena surat itu niat ndek rukun. Si rukun bacaan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Jadi niat harus tertib. Nah ieu teu rukun iman tipa rukun Islam lah yang pun lahir ihsan. Kalamun dia tahu sing nu rukun baca di Fatihah. Lo kadang apa? Oh, lain pikiran, pekan pikiran. Padahal kita dengarnya kita baca Fatihah sida Allah. No, misalnya apalagi sembahyang nu kita marah cewek dan mudi. Tawana sida Allah. Nah, jadi dia tekambo berbohong. Nanti lamun emosi, ara niat singno berarti deman ihsan deman tasawufna kurang manteng. Atau sembahyang yang moji. Nah, ada tuh cewek bahas moji. Nah, ini ulangan balik wah niat salah. Padahal kan yakin sifat 20 di Allah Maha Mengetahui. Di Allah Maha Mendengar, di Allah Maha Melihat. Jadi butuh tungkulan. Kau jadi nasi kecuk-kecuk sembahyang kan. Seolah-olah di Allah anggapnya denara. Ini kalau mau bagus keyakinan tadi sifat 20. Bagus pemahaman tadi fikih tentang sholat, rukun Islam. Nah beruang tebut tingkatan tasawuf, ihsan. Jadi lamun berdoa, jadi di Allah mendengar doa, terutama saat tatkala sujud terakhir sembahyang. Nah ini.
7 terakhir tembahyang, apalagi sembahyang malam sepertiga malam, mulai langan jam 3 sampai subuh makbul dulu. Terkabul hajatna muda. Sembahyang subuh 40 kali. Wah. Nah, selama 40 kali berjamaah. Apa berdoa? Selalu. Mele ngombe nah ya wah. Sana ada ne pabuki ngene mina cabang boru somel masih dijual koyo. Nah, toko bangunan dan cukup le wates mele mina to le peringge sembahyang dulu, sembahyang subuh 40 kali. Tuh berdoa yang ya. Siapa tahu kita lebih berkembang kan. Jangan seperingge cuma yang ngepeangnya kan. Jadi tasawuf ini dia nembala itu sugi. Lagu mbala itu ndak bergantung le harta. Jadi tasawuf ini dia suri miskin. Lagu membicara ante ndak atente bergantung le harta karena hartanya titipan mara Nabi Daud. Nabi Daud satu seninan. Lagu Nabi. Nabi Sulaiman bau yang merintah jin, merintah manusia, merintah sesatuan. Nabi. Kan? Jadi Nabi ini adalah ikutan para ahli sufi. Jadi hendak kita belajar tasawuf terus dah milih-milih miskin. Nabi yang pun miskin karena sahabat lain yang miskin, Abu Hurairah. Terus siapa? Abu Hurairah, kemudian Bilal. Semua ini Bilal kan dengan miskin. Kejadian Nabi tampungnya dengan miskin mina ya Masjid Nabawi. Nah ini dengan miskin khususnya kamar. Jadi balik di masjid. Balik di masjid, makan di masjid, tinduk di masjid. Enggak ada pegawaiannya paran zikir, paran nuntut ilmu, paran ngeladenin Rasulullah. Karena dia berdua balik di Madinah. Jadi yang ngisinya Rasulullah. Nah ya asal usul timbulnya ilmu tasawuf ini. Nah, lagu sebenarnya ilmu tasawuf ini seluruh sahabat ini adalah para sufi. Ya mulai langan Abu Bakar, Utsman, nah, terus Umar, Utsman, Ali, mau pindah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini denara bum banding iman, seandainya tertimbang keyakinan Abu Bakar, si seluruh ini manusia, seluruh makhluk Allah selain langan Nabi kencur Rasul, istri berata nih mana Abu Bakar keyakinan ketimbang itu seloput. Karena buruknya kita si ajaib langsung kena angin, apalagi berita langan desida Allah, desida Rasul. Isra Nabi itu kena angin. Ngubang kena angin ya karena Abu Bakar ini berdua ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat tinggi. Jadi dia perlu ragu. Padahal Abu Bakar ini dengan sugi. Lalu jelap dia beriman. Nah begitu pula Umar. Umar ini kelebihannya seandainya ada Nabi selain aku bahasa Nabi Nabi Muhammad manik sabda Rasulullah niscaya Umar lebih pantas jadi Nabi pengganti. Lalu kan dinarak Nabi setelah Nabi Muhammad kan hebat Umar. Kumbena karena intisari hukum ini hakikat hukum paham Umar. Nah, jadi Umar ini ahli tasawuf dah. Jadi mungkinlah memahami agama hakikat hakikat ajaran Islam namun dia paham ilmu tasawuf. Jadi ya, Umar adalah pimpinan para sufi. Begitu pula Utsman. Utsman ini sugi. Ya paling sugi selain langan Abdurrahman bin Auf. Nah lagu ya sekalam bau yang baca Al-Quran 2 kali tutup. Sekalam. Nah coba nih Bapak mungkin itu tahu aja. Nah tamat ya sekalam. Nah yang dulu nih Utsman langan tertib ya langan Fatihah sampai An-Nas padahal sugi 2 kali sekelem nama tang Quran baru ampun istirahat ini pun sugi jadi sugi dunia akhirat ini ulama sufi. Nah ia pemalu kelebihan Utsman ini pemalu sampai malaikat dia semel gila ya lamun Umar bin Khattab takutan si setan. Jadi misalnya Umar bin Khattab leka sepulang setan dineroni nurut lampak ini lampaknya ini apalagi lanjut lamulin dineroni. Nah itulah kelebihan karomah ini langan Umar karomah Utsman lamun sinali hebat ya miskin lagu ya tegelarin abul yatama wal masakin bapak dengan si miskin bapak anak yatim sinali mungkin apa nengono sinali kan lamun berdua makanan
Si bagus-bagus sedekahna letipa dengan anak yatim kecil fakir miskin. Nah ke singa dengan bori kakan. Nah mau misal lepis pisang anu liwah lila-lila nah ya kakan. Nah lamun itu bodoh ya sadena dengan si miskin si lila, ida mereka si bor si masih hangat. Nah senali kebalik nah yang pun abul yatama wal masakin. Kejadi lamun demosi milen-milen makanan papa si bagus ya ida ngakennya bete. Apalagi dengan andangin si bagus-bagus ini dijulu. Nek terus cengi-cengi dengan sadena berarti tasawuf itu memang matang. Nah berarti ini diluras di situ. Nah jadi ada kan di teman buka kipayatul atqiya lah makanya milen-milen sangana terima bewah. Nah kan dengan tasawuf ini ngajari ta tenda tengumi. Jadi apapun si terima teh alangan sida Allah. Ya syukur ya dan ihsan. Bagus alhamdulillah, kurang bagus alhamdulillah. Karena percaya kepada kadar kan rukun iman ke-6. Tumpah apa je sehat je jangan lupa ya. Lian mantu TV kan mantu HP. Dekat giliran sakit ngome je. Nah, berarti kan tasawufnya zaman temu. Nah, lamun teu misalna sadin teh sugi sidi-sidi Allah meraba pauki alhamdulillah. Ara song ibadah kan. Mudah eta bantu dengan sion Islam. Miskin itu alhamdulillah di urusan teh akhirat. Oh wah bapak uki kemudian teh surga. Kita si miskin duluan. Nah, kan? Karena dengan si sugino kan ketuana langan be hartana, dipambe hartana. Lamun itu si miskin dan perlu ngurus itu langsung. Bagus ya wah lawan lewat. Nah, ya jadi apalagi ngebahil. Nah dermawan doang suwe ketuana. Ya ampun kena si Usman si Nabi teh ida sesuai ida teh surga kan. Ngeno si Usman apa? Karena ilmu lalu harta benda bilangan datang apa tipat belanja yang hitung. Nah, hitung. Karena lama dengan miskin jelas ya ampun Nabi berdoa, ya Allah icanin koji hidup miskin. Hidup di tengah dengan miskin, mati dalam keadaan miskin. Nah, jadi itu miskin dan mangan sebulan. Jadi Nabi itu waktu Siti Aisyah, nah si bercerita Siti Aisyah sebulan dia berasap menurut pohon. Ya. Jadi dia narasap kompor, dia narasap kodong. Jadi kan lain kan ngadu koyu kan. Jadi sebulan dia wah sugul pendet langan pohon. Enggak na siara lebale dengan Siti Aisyah. Dua bedang. Dua bedang. Ayi kencekor mah. Ayi kencekor sebulan. Nah lamun ini dan dia makan telur dong, dia jangan telur remon. Apalagi dia namang ada daging seminggu. Remon. Sayur-sayur tahan kita sebulan. Jadi Nabi itu ke Siti Aisyah sebulan dia sereh mongka dia sedang roti dan kan makan ada narap roti. Kini cuma korma kencing putih. Ini sebulan. Akhirnya sampai waktu Nabi itu waktu sembahyang tolik nu botu. Oke. Nah, tolik nu botu ampun ono dekat leonu. Sorban. Sorban. Tolan botu buntil ampun sabukin. Sabukin. Nah, setelah itu koduna janggal tiana tenda onu. Trok kan sakit. Kayak muni dengan kerokok. Karena enggak kenana tah korma kecai kerokok. Jadi janggal mah gumana Nabi teh nolong botu le sorban botu ampun sabukin. Katena kerokok. Kedengaran si Umar muni botu ini. Enggak kan muni meresina ono apa ranes dengarna si Umar kenanan Nabi tua kayangna wah rekok wah bolak wah ini jangan-jangan Nabi ente wah bolak kayangna kepikiran Umar waktu sembahyang ruku sujud kan. Nah ini selesai sembahyang ya kan palang wanena jalan Umar ngusul ya Rasulullah ndeke wah ide wah on wah bolak tolong des kok suara rekok ini ampunan dengar teh waktu ndruku waktu sujud pun dia ketolang dia wah keropos kan usianya ka tua kan dengan bapak ampun suku langsung Nabi kembokan lapar rumah janggal tian
Ampun itu Sili Umar. Sili sampai nangis. Ya Rasulullah, kan teh gandeng, masa nosi sesuap roti sepotong di tahun tepelitang. Badak begitu lah mudah lapar, dulu lapar bersebut-sebut. Rahasia yang dia. Jadi sambil Sili sambil nangis Umar. Sili karena ia tersinggung. Nabi dan bebadak. Diri nasional kan lapar, sedih karena yang kita penderitaan Rasulullah sebutnya sedihnya Rasulullah sampai sebulan. Akhirnya sampai Uhud, gunung Uhud. Gunung kan Nabi itu Nabi ya apa mukjizat. Jadi lamun Nabi Isa bu yang ngeroskan kencon udah mati. Nah, bu yang hidupan dah mati Nabi bisa. Lamun Rasulullah botu bu yang ngeros. Karena waktu nu beci salam buat tu assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ya Muhammad. Waktu nu beci. Jadi biasa ulun mereka kan Nabi tekan majungin. Jadi gunung Uhud sampai ini negur anda. Ya Rasulullah, anda di koji mele doa berdoa dari sida Allah siap koji jadi gunung emas. Jadi gunung Uhud panjang 7 kilo. Apa 12 kilo lebarnya 7 kilo. Ngendeng dari Rasulullah, ngendeng izin. Ya Rasulullah, berdoa wah kepada sida Allah. Kau siap jadi gunung emas untuk bantu dia berjuang di jalan Allah. Si milih tersadar kepeng paling gunung Uhud emas. Milih dia tersadar emas merebelai gunung Uhud panjang 12 kilo, lebarnya 7 kilo. Milih dia. Nah, lamun dah mele harus ada solat jenazah. Nah, lamun dah sembahyang jenazah pahalanya mode dah nyedekahan emas sebesar gunung Uhud. Ini sekali sembahyang. Lamun dah ngatong tipa kubur mu ida dua kali gunung Uhud. Ya kena sekirot. Nah, jadi lamun dah sembahyang jenazah terus ngantar jenazah tipa kubur 2 kirot mode. Apalagi dia sembahyang jenazah di Masjid Nabawi 1000 kali gunung Uhud sekali disembahyang. Lama di Masjidil Haram dia sembahyang jenazah sekali. Pada ketika dia sembahyang dia bersedekah 100.000 gunung Uhud emas. Jadi kan harus belajar salat jenazah. Ini bab fikih tak ni. Ini bab tasawuf. Bab fikih mau si fikih ni mana tasawuf. Jadi Nabi tengenu yang pun Nabi ini pimpinan para aulia, para waliullah, sahabat pimpinan para waliullah. Jadi pelajaran tasawuf ini ikutan dengan sahabat-sahabat silai. Jadi ini yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih kepada seluruh hambanya yang ada di dunia baik yang mukmin atau yang kafir. Nah, ini contohnya kayaknya dengan sini kangen dah ke anak deh. Nah, ini kasih sayang Allah bawa ginting. Kejadi dengan tua ngangen anaknya, ini kasih sayang Allah si bagin teh. Nah, contohnya manok kan, manok sing arem atau si beranak, tapi tanah paling teh. Nah, ini paling beci, langan kasih sayang Allah di dunia. Jadi yang kita kumpul ini saling nasihatin, ini anda kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ini ngalir le dunia terbogi kenca dengan kafir, kenca dengan mukmin. Yang pun dengan kafir sugi ya, dengan mukmin sugi. Dengan kafir mau menang perang, dengan mukmin mau menang perang. Jadi kalah menang di dunia ini adalah salah satu langan makna Ar-Rahman. Jadi demi teman Bapak Uki lalu ang pekan mu ibot ini kasih sayang Allah rahmat. Tidak Ar-Rahman di dunia. Nah itu yang boy itu bersuara, boy itu datang ini rahmat dari Allah. Nah jadi makna Ar-Rahman yang masih umum. Jadi dengan non muslim, nah ini saat ini rezeki sedikit Allah, saat ini beriak. Itu wah kita ngitung yakta. Nasib wah ngitung yakna. Apa napas turun naik, alam menebung hitung napas dan turun naik. Nah ini temui dia tipe zikir apa zikir daim. Ini bagian dalam tasawuf. Jadi turun tayak yak ini napas Allahu. Nah ini termasuk zikir. Wah hidung hitung detakan jantung.
Kejari itu mosi tasbih tang tasbih apa ada? Tasbih langan muka. Nah, tasbih ini kan termasuk telu. Nah, lamun dengan tasawuf, tasbihna napas. Tasbihna gerakan jantung. Yang pun wai dan baca selawat. Nah, misal selawat tip. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin, pada setiap kejapan mata dan napas, hembusan napas. Jadi lamun mampu zikir setiap kejapan mata anda berzikir, terus napas berzikir, nah ya dengan tasawuf asli. Lalu lamun mosil an gosipna ketimbang zikirna jauh lah tasawuf. An bekerante lepekan ketimbang berzikir, oh berarti tasawufnya jauh. Jadi mosi tasawufnya entah Banten. Dan al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin, belajar tasawuf lu entah ngotok-ngotok lepekan teman-teman kumpul seperti pohon yang tidak berbuah, tasawuf terus lepekan. Jadi tampil zikir. Ya, zikir. Apa zikir ya, apa sih terima dah ya. Aparan nih si langan guru-guru. Ya jadi lamun lepekan ngono berdoa. Ya misalnya hati terselamat kan pekan ini kan balen setan pada kecewesi. Ya berdoa mudah-mudahan anda lek dapat julul Ka'bah, ya salam ya salam ya salam. Belum datang belanja masalam kan, saya baru jodoh. Ya salam ya salam ya salam. Ya Allah selamatkanlah umurku, selamatkanlah hartaku, selamatkanlah anak-anakku. Jadi ya salam, selamatkanlah agamaku, selamatkanlah keturunanku, selamatkanlah cita-citaku, selamatkanlah pengajianku. Jadi ya salam. Selamatkanlah sahabatku, selamatkanlah seluruh orang muslim, selamatkanlah diriku dari godaan setan di pasar kan. Ya salam. Temanceng bepos ya salam. Ya Allah selamatkan longangku panjang. Atena sekali nerekang langsung temumpan kan, langsung talpok. Jadi ya salam. Yes. Ya, jadi doa anta temu kan lamun sembahyang apa nang berdoa masa ada diingat. Sebelum membaca subhanallah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bissalam adkhilnal jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Jadi zikir ya salam salam selamatkanlah HP-ku dari Facebook yang tidak jelas kan, macam Facebook dengan visual tamal di Facebook. Lamun pengajian sih wajar lo dengan visual tamal di Facebook. Ada enak dengan ini mamerang barang ya promosi. Aina kayak pengen dinara melihat lebaran ini pinang hilang mutasawuf kan. Jadi PT hal-hal sih nyuruh itu taat pada sida Allah. Kayak mana Ar-Rahman. Jadi kumpulan foto pete sinyuri tetati pada si Allah ate tumbe atena terbukti kasih sayang dari si Allah itu. Nah jadi bersyukur lebih baik daripada bersabar. Jadi pete hal-hal sinyuru itu bersyukur aten mumbe ate tahu kasih sayang dari si Allah itu. Hadirin pengajian berbaturan dengan si bagus. Atenda dengan si bersemput doang terdengar akhirnya apa seolah-olah disida Allah dia beri kasih sayang pinakna dengan bersemput doang jadi si neraka kan. Jadi pete si tahu si bagus-bagus mungkin atena tergambar le perasaan teh le pikiran teh le aten teh bahwa disida Allah ini kasih sayang lapar ide. Nah pete batur-batur si pengasih. Nah jadi ati teh bersyukur harap buat itu harap panjang disida Allah si pemurah kan. Ndak kita peta bapak oke waktu ndon milih berotang buat modal sebuah-sebuahnya diri kan bahaya berarti kasih sayang Allah kurang. Jadi peta yang si bagus misalnya bapaknya sehat peta dalam berotang sadi berotang alhamdulillah kan hilang susah. Jadi ya tanah jadi tasawuf nih nyuri tengajar mete batur tahu batur pelit dia datengin ya tahu susah jemaah waktu untuk begawe undang nih kan dia butuh datang kan. Waktu itu susah, ndak peta ya. Kalau mau peta ya nyakit-nyakitin angan.
Nah, waktu susah, sakit, berotang, peta dengan si pemurah. Nah, ini sopo jalur tasawuf atau tunggu atekna tergambar kasih sayang Allah. Ini kalau mau pegawai nyembeli bembe buruk manok, nah peta dengan ini si pelit atekna murah. Jadi setelah dia datang, jadi tertegur lah pegawaian. Nah, ini cara nah ini ilmu tasawuf. Jadi untuk kitab-kitab. Jadi mana apa Ar-Rahman. Jadi terbau. Jadi lamun tengombe Ar-Rahman, lamun terbaca Bismillahirrahmanirrahim, kengombe cara tate dengan ini ngerti bahwa desida Allah Maha Pemurah. Cara apa? Itu lebih pemurah dermawan. Nah, tenda tergambar sifat Allah, karena tenda dengan Yahudi para desida Allah pelit. Kepatat kala ada susah peta dengan si dermawan. Atenda ada kesel. Atenda akhirnya apa? Bergambar lah. Allah ini pelit, pinana panjang-panjang si pelit, kan? Atenda ada ngenu. Jadi ya perlu belajar tasawuf. Ar-Rahim. Nah, bro Ar-Rahim kasih sayang sida Allah khusus le panjang si beriman di akhirat. Nah, jadi di narah yang penuh jelas. Be surga, be neraka. Lain dunia ini kan dengan jahat. Ini kejayaan sedih Allah dengan nipu-nipu ini esugi. Nah jemaah akhirat ni dengan ngumbe-ngumbe pun wah si salah-salah si kena-kena. Nah yang potong baca petir Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Lamun neke dengan saat ini kebebasan sedih Allah. Kumbena karena di awak ini pinana sedih Allah ilham. Biasa dia sembahyang duhur. Kira kita sembahyang duhur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Le jiwa de diri manusia nu teilhamam atekna kecenderungan gawe takwa dan kecenderungan gawe dosa. Ya, jadi ini makna surat duha jadi dah tahu ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan ke dalam diri manusia ini kecenderungan untuk berbuat takwa, berbuat baik dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah ini selama di dunia kecenderungan ini arah. Nah alam tu ahli akhirat wah hilang wah. Dia narak kecenderungan. Pokoknya lah jadi lepas nyawa telangan awak tu ini wah dinarak kecenderungan. Pokoknya enggak dua pilihan. Lama dia datang neraka temu surga. Nah yang pokoknya mana Ar-Rahim kekhususan kasih sayang Allah di panjaknya si beriman di akhirat. Nah yang perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kumulai kitab ini yang amat pemurah lagi mengasihani hambanya. Jadi burung bismillah. Wah belo lagu pengajian. Cuman alhamdulillah. Ya, dah ini juga ada berketuan. Penjelasan mengenai masalah negara bukan ini hidayah besar ini. Jadi ini waktu jadi kebetulan tidak nak duit kita nak minum lalu ya ada saya apa itu maksudnya juga apa dengan nyimpang apa masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rukun sembahyang Ustaz di jumlahnya terlualah di pertama di kita niat. Nah dari kumbanya lebrak, dia berdiri. Dan mulai anak pertama je niat dia rukunnya niki. Hari dah Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan penyampaian langanan Bapak Ustaz Ciberu niki mengenai masalah niat. Kan di sawah biasa mengucap pegawai niki wah mulai didasari dengan niat terkait sembahyang. Arah setiap untuk kita membaca malah setelah kita ini kan arah niat, misalnya kan grupu tadi penyampaian sama Pak Ustaz. Jadi dia kan wah cukup wah niat ini dengan niat lapas juga ngentekin gawe sembahyang teniki. Kan arah malah niat lain dan niki ya si menurut yang jadi apa penyebabnya? Nah apa penyebabnya niki? Apakah ini menurut mazhab ke? Kalau memang ada mazhab yang mengatakan jadi mazhab saya niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz luar biasa sekali
pengajian film ini langsung untuk menyingkat waktu. Pertanyaan yang bersifat ending pengajian atau akhir-akhir sempat disinggung tentang untuk pinang-pinang atau ketika susah terundang dengan si muda-muda si dermawan dan terundang dengan si pelit sebagai pinang itu loh. Nah ini misalnya Pak Ustadz dalam kondisi susah atau ketika pinang, nah batur-batur si bajang atau tamu-tamu mengomelnya kalau ngopi yang balik badan teh kadang nih Pak Ustadz misal kalau ini kan dia betul hari misal kita istirahat dulu akhirnya terbahas penting untuk masa depan pemuda ngisi lah jadi mulai cara menerima ini apakah wah kita tahu telepono atau mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini gabung nih pertanyaan fikih ke pertanyaan tasawuf. Kejari rukun sembahyang 13 pertama niat kedua berdiri tur ketelu takbiratul ihram. Nah waktu ente berniatinu waktu ente berdiri betul terus takbir bro berniat ngambil ada niat. Nah tadi ada niat kasdus say muqtarinan bi fi'lih menyengaja sesuatu disertai dengan perbuatan. Jadi lamun misalnya neke de berniat jemaah de gawe ya ran azam. Cara niat ini neke te berniat neke te gawean langsung. Nah jadi berdiri betul ini rukun apa? Rukun fi'li. Baca takbir rukun apa? Rukun qauli. Sementara niat rukun qalbi. Nah jadi antara rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi harus serempak waktu berniat. Nah jadi berdiri betul ini adalah bagian langan rukun fi'li. Nah sementara pertama berniatnya bagian pertama dalam rukun qalbi. Jadi sembahyang sembahyang muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun taslim wa af'alun wa aqwalun mahsus. Jadi siaran dengan sembahyang ini pegawian-pegawian dan perbuatan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir diakhiri dengan salam. Jadi waktu dia takbir berdiri betul kecuberniat serempak telur rukun awalin deh. Yang niat pertama. Jadi dia berdiri betul pertama. Niat. Nah, yang puana lamun butang doang. Dia deman bertakbir. Berniat tidak berarti mesti azam. Kayak yang ulama niat duluan. Kemudian apa baca waktu takbir ketika berdiri betul ini untuk menyerentakkan. Karena yang ada niatnya serentaknya tujuan dengan perbuatan dan perkataan. Sergap selain sergap jadi yang sergap komplit. Jadi waktu dia takbir berniat berdiri betul komplit mengawali sembahyang. Nah yang berniat berdiri. Nah waktu dia salam harus berniat keluar dari sembahyang. Biar anta berniat keluar dari sembahyang waktu itu salam ke kanan assalamualaikum warahmatullahi. Ku berniat selesai sembahyang subuh sembahyang karena Allah. Jadi niat ini tidak sekedar membaca waktu takbir. Yang buat kemudian buat perlu berniat salam ke kanan keluar dari sembahyang karena ini rukun. Salam ke kanan fardu, salam ke kiri sunnah. Jadi waktu anda salam assalamualaikum ku berniat keluar dari sembahyang karena Allah. Kalau dia berniat keluar sembahyang selama dengan rawas tetap terhitung di sembahyang. Jadi kan batal sembahyang dengan itu tidak. Jadi teman berniat keluar dari sembahyang ya batal ulang balik lah. Nah misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sah sembahyang sekalipun dia salam ke kiri. Karena berniat tidak keluar dari sembahyang. Nah jadi gabung ini pertanyaan Amaris. Kejari setiap gerakan ini berniat. Lamun dia ada berniat waktu dia baca Fatihah, waktu dia ruku sujud berarti gerakan itu otomatis.
yang pada lali sembahyang. Yang kesetumben dikit yang. Nah, karena di depan dalam ini kitab ya kitab musik kitab kerukunan. Dan man kitab si atasan. Atas Sapinatun Najah 17 rukun perlu sembahyang. Mantap masalah Jadi lamun demosin dalamin kitab masailah entah tulola suku sembahyang. Lamun dek ngoji Sapinatun Najah pitola suku sembahyang malah tumakninah bogine. Jadi ada tumakninah li ruku, ada tumakninah li sujud, ada tumakninah li tidal, ada tumakninah li ruku. Nah, yang perlu ngoji-ngoji jauh-jauh dulu. Jadi kitab musik dasar. Nah, jadi yang maksudnya rukun 13 ini kumpena buat wajib kate temuda ngapal bagian-bagian perdu di sembahyang. Lamun du hafal taikang pelajaran pipa embe perincian-perincian. Setelah nu malak taikang terus taikang. Jadi denara istilah dengan berhenti untuk ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak mulai dari buayan sampai liang lahat yang perlu tertelkin dengan nuntut ilmu endah. Dia tahu jawabin malaikat karena dengarnya itu sandal doang si unut lampak na ente si ule dengarnya sidang si mati apalagi talkin. Nah, jadi yang perlu tuntut ilmu jadi tingkatan ilmu nu sekedi berjenjang yang yang medan buka kifayatul atqiya karena atas apalagi kitabnya berbahasa Arab lebih baik membaca Darussamin apa kitab bidayah lamun perlu masailah terbuka mulai lang dasar jadi ndek target kemarin ini target bingung. Nah terus pertanyaan tentang ngombe jawaban undang nasi pelit-pelit alamun teu besade undang nasi pelit-pelit artinya tegur je ngudu dakwah ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tajak manusia dengan kepada jalan Allah pada agama Islam dengan cara yang mau'izah. Dende terlalu sering negur dengan tajak ya kan tajak mangan, tajak sembahyang. Alamun pelit-pelit undang ya ke jemaah giliran teh ngono kan. Pak sade mangan ke giliran teh jemaah jadi tekupi kan. Nah, jadi anda terkena ala pelide, gedak dan terkena. Jadi tasawufnya ngombe cara teh nejak dengan tipe jalur desida Allah tipe agama Islam dengan cara bijaksana. Nah, bro ampun terima dakwah. Ngalamun dengan yang pelamun papah ada berotang atinda ada kesel PT dan si dermawan. Lamun teu susah-susah. Lalu papah itu berdua kepeng PT dan si pelit. Nah, ini terbutuhnya di mana pelit, ini terbutuhnya kemudian kali itu berdua kepeng. Paling ya badannya cuma 10 juta itu 100 juta kan. Undang dengan si berdua pelit-pelit si kepeng ada 1000 ya, 1000 apa sejuta atau lebih. Nah, atena tahu bahwa desida Allah ini Maha Pemurah karena itu ini adalah ini dari bukti desida Allah sempurna, bukti desida Allah Maha besar, bukti desida Allah Maha kasih sayang. Jadi yang perlu kasih sayang atena tahu si dengan si hamba Allah si lain bahwa desida Allah kasih sayang. Kemudian karena itu mempunyai dia kasih sayang, mampu itu dermawan karena izin desida Allah. Nah ya makna la haula wala quwata illa billah. Wah. Jadi karena si bacaan salawat dalam hal ini akan dipandu oleh Khairul Iswari. Langsung hari. Allahumma
rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.